Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pada kesempatan kali ini di channel H29 akan mereview kelebihan dan kekurangan dari Yaris Bakpao atau Yaris tahun 2012. Baik, ini adalah untuk tampilan interior bagian depannya. Pertama nanti saya akan mereview mulai dari depan terlebih dahulu. Baik, untuk Yaris TRD Sportivo 2012 ini menggunakan sistem smart key atau keyless, sehingga kita tidak usah mencolokkan kunci ke stop kontak. Kita hanya cukup mensaku dan pencet tombol, otomatis nanti mesin akan hidup dengan sendirinya. Mantap. Selanjutnya kita lanjut ke dapur pacu yang ada di balik kap mesin. Kita buka terlebih dahulu. Untuk tuasnya ada di bawah sini. Kita cukup menariknya saja, nanti tuasnya akan terbuka. Oke. Ini dia untuk di balik kap mesin Yaris 2012 Bakpao. Memiliki mesin berkode 2NZFE dengan memiliki 1500 cc dan 107 horsepower pada putaran 6000 rpm dan memiliki torsi 142 Nm pada putaran 4200 rpm. Mantap tenaganya, bos. Selanjutnya kita akan bahas untuk interior dari depan terlebih dahulu. Pertama kita bahas di tampilan display speedometer atau apa itu namanya ya, layar pemberitahuan. Di sini jadi masih analog semua, masih sangat standar untuk tahun 2012. Di sini kita ada RPM, ada speedometer, dan juga di sini ada bensin, indikator transmisi, lalu ada odo, trip A, trip B, dan juga jam analog. Masih sangat standar sekali pada tahun 2012 di mobil TRD Sportivo Yaris 2012 ini. Selanjutnya kita beralih ke AC. Untuk AC memiliki 4 buah AC. Ini AC-nya keren, bos. Yang samping-sampingnya ini bundar disertai dengan list berwarna silver. Keren. Untuk lampunya kita memiliki 2 lampu masih bohlam. Lalu kaca spion masih menggunakan Dynamic View manual. Lalu analog, AC-nya ini masih analog, belum layar sentuh. Masih putar-putar. Nggak apa-apa tapi keren. Selanjutnya untuk head unit. Head unitnya ini saya beli aftermarket, jadi untuk bawaannya belum double din, tapi masih single din, belum bisa menonton video. Selanjutnya kita kelebihan yang pertama, guys. Untuk kelebihan pertama tentu saja pada Yaris Bakpao ini bukan rahasia lagi, yaitu tempat penyimpanannya. Itu ada 1, lalu di depan sumber ada 2, lalu di bawah sini ada 1 lagi nih, ada 3 untuk menyimpan koin biasanya saya. Lalu di bawahnya ada lagi, ada 4 untuk menyimpan remote. Lalu di samping kiri juga ada lagi, bos. Ada 5 di depan penumpang kiri. Ini saya naruh Al-Quran dan P3K. Lalu di bawahnya juga ada lagi, jangan salah. Ada 6 di bawahnya. Di bawahnya ada 6. Lalu di sini ada lagi 7. Ini juga bisa berfungsi untuk mendinginkan minuman. Di sini juga ada 8, ada 9. Lalu di driver juga ada 10. Ada 11. Gila tuh, guys. Sini ada lagi nih 12, 13, dan sebelahnya 14. Dan nanti di belakang juga ada lagi, guys. Ada 2 lagi. Tadi 14 ya, guys. Di sini ada nih 15, 16 untuk wadah botol minum, 17 di saku, 18 di atas, 19 di atas, 20 di saku kanan belakang. Jadi total semua ada 20 penyimpanan. Mantap, bos. Baik, untuk kelebihan yang kedua dari Yaris Bakpao 2012 ini, yang pertama ada mirrornya tentu saja. Jadi kita bisa mengaca, apalagi untuk cewek-cewek. Ini bisa berdandan, cocok mobilnya untuk para cewek. Dan di sini juga ada tempat kartu etol. Jadi kita nggak kesusahan nanti nyarinya, cukup buka saja lalu kita bisa. Nah, ini dia kelebihannya lagi. Kita bisa miringkan anti radiasinya ini ke arah samping, sehingga kita misalkan matahari berada di posisi kanan atau kiri kita tidak kesilauan. Kita cukup memutar saja lalu sudah berada di samping kita untuk menahan anti radiasinya. Mantap. Kita lanjut ke ketiga. Untuk keunggulan yang ketiga, di sini ada vision
atau penglihatan yang sangat keren, sangat lebar. Jadi ketika kita mengemudi itu semuanya terlihat, tidak ada, walaupun ada blind spot tapi sedikit bos. Kita lanjut yang keempat bos. Yang keempat ini bahannya yang di atasnya aja ya. Ini bukan plastik, tapi sudah dibalut dengan kain yang cukup empuk. Gak empuk banget tapi cukup empuk. Ada di depan dan juga belakang semuanya, tapi hanya bagian atasnya saja. Sehingga ini menurut saya merupakan satu kelebihan di mobil Yaris Bakpao ini. Mantap bos. Kita lanjut ke yang berapa ini? Ke yang kelima. Yang kelima ini berada di dapur pacunya, berada di mesinnya. Untuk tadi mesinnya 107 horsepower, itu mantap lah, kencang untuk di jalan tol. Saya review saja untuk menggunakan Yaris ini, maksimal speednya saya pernah mencapai 180 dan itu tidak bisa naik lagi, mentok di 180. Tapi jangan sering-sering ke balapan karena berbahaya. Baik, ya selanjutnya saya akan menuju ke spionnya guys. Ini jadi di spionnya, kita ketika menekan tombol lock, dia akan retractable atau menutup dengan otomatis. Kita tutup terlebih dahulu, lalu saya akan menekan tombol lock. Apa yang terjadi? Iya, dan menutup bos. Jadi ini salah satu keunggulan lagi di Yaris Bakpao ini. Tapi ketika kita membuka, kita tidak bisa, si spionnya tidak bisa membuka bos. Kita harus starter terlebih dahulu supaya spionnya itu mau membuka lagi. Kita lihat ya, ini kita injek rem, kita pencet starter dan membuka sendiri. Ini juga aman ketika kita parkir di pinggir jalan, karena biasanya sering diserempet-serempet sama mobil yang berlawanan arah atau dari arah yang di belakang sehingga bisa patah. Ini juga bisa meminimalisir sehingga masuk ke kelebihannya. Selanjutnya ini ada smart key-nya bos. Kita tidak usah mengeluarkan remote, kita cukup tekan saja untuk mengunci, klik. Remote masih di dalam saku dan dia akan mengunci dengan sendirinya. Membuka juga sama, kita hanya perlu memasukkan saja ke handle pintu, otomatis akan membuka dengan sendirinya karena sudah smart key. Mantap. Selanjutnya kita menuju ke kekurangannya. Jadi kekurangannya apa saja? Yang pertama, tentu ini berada di bahan di dashboardnya. Kita lihat nih, dashboardnya menggunakan plastik yang sangat berisik, apalagi ketika berada di jalan yang tidak bagus atau kerikil-kerikil, ini suaranya jeduk-jeduk bos. Kacau lah, benturan antar plastiknya itu sangat terasa. Ini plastik, cuman tadi yang di bagian atasnya saja yang sudah dibalut dengan kain, tapi lainnya masih plastik, tapi it's okay. Lalu yang kedua, berada di head unitnya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, head unit ini adalah aftermarket, jadi bawaan aslinya belum double din, tapi masih single din bos. Jadi kita harus merogoh kocek lagi untuk membeli head unit double din. Selanjutnya yang ketiga, itu berada pada bahan bakarnya sendiri. Setelah kita tahu mesinnya 107 horsepower dengan torsi maksimal 142 Nm, mobil ini saya pakai mencoba dapat menembus angka 1:10. Jadi 1 liter bensin menghabiskan 10 km jarak. Menurut saya ini sangat boros untuk BBM untuk cc 1500. Kita lanjut ke soal nomor 4. Minus nomor 4 adalah di suaranya bos. Untuk suara bawaannya sangat tidak recommended, karena pada suara bawaan, speaker bawaannya bassnya kurang, terus treble-nya kurang semualah, harus diganti pokoknya. Lalu yang kelima ini ada peredamnya. Untuk peredamnya ini saya rasa sangat buruk ya untuk di mobil hatchback Yaris ini, karena seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berada di jalan, gerigil-gerigil itu suara gerduk-gerduknya masih terdengar, dan jika kita kekencangan lebih dari 130-120 km per jam, ini suara anginnya itu sangat kerasa masuk ke dalam kabin, dan juga suara aspalnya itu sangat masuk sekali, seperti tidak ada peredamnya, seperti itulah. Selanjutnya untuk baris di belakang ini tidak terlalu buruk untuk bagian kedepannya, karena masih bisa 5 jari lah, tidak terlalu buruk. Tapi untuk bagian atasnya ini, untuk saya tinggi sekitar 120 sampai 130, itu sedikit cerempet ke bagian plafon mobilnya bos. Ini juga ada tambahan, tapi ini saya beli di aftermarket. Jadi ini kita bisa buat naruh laptop atau naruh makanan atau naruh minuman. Jadi ketika kita berjalan jauh,
nyantai lah bos, yang duduk di belakang seperti bos lah pokoknya. Baik, itu dia untuk kekurangannya. Jangan lupa untuk like video ini, lalu share jika merasa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe di bawah situ bos. Bantu channel ini terus menerus. Wassalam.